Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya izinkan saya menyapa kepada teman-teman yang sekarang sedang berada di rumah, yang sedang menonton video ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang mumpuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh aktivitas yang kita rencanakan pada hari ini bisa terlaksana tanpa ada suatu halangan apapun. Nah, insya Allah di pagi hari ini kita akan berbicara, kita akan membahas tentang beberapa hal yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, baik bagi kami pribadi yang ada di sini dan bagi teman-teman yang sedang menonton di rumah. Sebelumnya di sini bersama saya ada narasumber yang Masya Allah keren, Masya Allah luar biasanya. Di sini ada Mbak Faiza. Mbak Faiza sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Di sini juga bersama saya ada Mbak Arum. Mbak Arum sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana aktivitas hari ini, lancar? Semoga lancar. Semoga lancar. Nah, baik teman-teman semuanya, sebelum kita berbicara lebih luas lagi, lebih panjang lagi, lebih lebar lagi, mungkin perlu untuk dari narasumber kita memperkenalkan diri mereka terlebih dahulu. Monggo Mbak Reza, Mbak Arif, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Faizatul Maulida. Perkenalkan, nama saya Arum Alkamila, biasa dipanggil Arum. Baik, jadi yang ini Mbak Faiza, yang satunya lagi Mbak Arum. Mereka ini adalah mahasiswa terbaik yang dimiliki oleh UIN Salatiga. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita berbicara lebih lebar, saya di awal akan memberikan sedikit prolog. Jadi teman-teman semua, sekarang kita dihadapkan dengan era Society 5.0, di mana di sana kita dihadapkan dengan kemajuan zaman yang begitu pesat, yang begitu cepat. Kita dihadapkan dengan banyak hal yang begitu mudah untuk diakses, begitu mudah untuk didapatkan, bahkan sebelum kita mengeluarkan effort yang cukup untuk mendapatkan suatu hal tersebut. Bayangkan kalau tahun-tahun sebelumnya kan, orang-orang harus effort dulu, misalkan untuk ketemu saja orang-orang butuh berhari-hari seperti itu. Sekarang hanya untuk kalau mau bertemu tinggal video call, gak butuh waktu lama seperti itu. Artinya sekarang kita berada di era yang begitu mudah, segalanya begitu mudah untuk didapatkan, begitu mudah untuk diakses. Namun di samping itu, di era 5.0 ini kita dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan, problematika yang sangat kompleks, yang sangat dinamis. Nah, di hari ini kita akan membahas tentang seksualitas yang mengerucut pada transgender. Kalau kita berbicara tentang permasalahan yang ada di ranah seksualitas ini, kalau dipikir-pikir semakin kesini semakin aneh. Kalau dulu kita mengenal seksualitas itu hanya permasalahan yang ada di seksualitas itu hanya permasalahan antara hubungan laki-laki dan perempuan, misal di luar nikah misalkan, hanya sebatas itu saja. Sekarang makin kesini makin aneh. Adalah hubungan antara laki-laki dengan laki-laki, adalah hubungan antara perempuan dengan perempuan, dan sebagainya. Yang tadi yang kita kenal dengan transgender. Artinya semakin kesini semakin rumit permasalahannya, semakin kompleks permasalahannya, semakin gak jelas seperti itu. Nah, di sini insya Allah nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi. Nah, di sini kita diharapkan Al-Quran itu kan sebagai pedoman kita tuh. Nah, Al-Quran yang namanya pedoman hidup itu seharusnya bisa menuntun kita sebagai umat Islam itu
ketika dihadapkan permasalahan-permasalahan yang ada di era 5.0 ini, bagaimana yang dikatakan atau sering disampaikan oleh guru-guru kita itu bahwa Al-Quran itu sohihun likulli makan wa zaman. Nah, Al-Quran itu bisa masuk ke setiap zaman, bisa menjadi solusi di setiap zaman, di setiap tempat. Artinya Al-Quran itu tidak terbatas oleh zaman dan tempat. Tidak menjadi misalkan Al-Quran ini hanya bisa menjadi solusi di tahun-tahun sebelumnya saja. Sekarang di era yang sekarang, yang era 5.0 ini tidak bisa menjadi solusi. Tidak. Kita yakini bahwa Al-Quran itu bisa menjadi solusi dimanapun dan kapanpun. Nah, berbicara tadi terkait transgender, nanti kita akan berbicara bagaimana pandangan pertama pandangan sains terhadap transgender ini, kemudian bagaimana Al-Quran merespon hal itu, atau bagaimana Al-Quran menjawab hal itu terkait transgender. Nah, mungkin yang pertama kita bahas tentang sainsnya dulu. Saya persilakan kepada Mbak Arum untuk bisa berbagi atau menjelaskan bagaimana sih transgender itu dari pandangan sains seperti itu. Silakan. Transgender ya, dari perspektif sains. Transgender sendiri itu kan berarti perubahan jenis kelamin. Transgender itu kalau dikatakan penyakit ya bukan penyakit mental ya, tapi transgender itu perubahan kepribadian seseorang. Kayak misalnya saya nih cewek, terus saya merasa kok saya kepribadiannya condong ke cowok ya, itu sudah bisa disebut transgender. Tapi ada beberapa orang yang merasa kalau dia itu harus melakukan operasi transseksual untuk menyesuaikan gendernya dengan kepribadiannya. Enggak, transgender itu bukan sekedar bagi orang-orang yang hanya melakukan operasi, tapi juga orang-orang yang misalnya kayak yang cowok terus dia berpenampilan seperti perempuan, itu juga bisa disebut sebagai transgender. Terus kalau penyebab transgender itu bisa jadi karena faktor lingkungan. Misalnya dia dalam lingkungannya itu cewek semua, dia cowok sendiri gitu. Bisa kalau misalnya cewek sendiri terus yang lainnya cowok semua. Terus tapi ada juga yang dia itu mengalami kelainan dari saat dilahirkan. Jadi terjadi salinan kromosom kayak gitu, menjadikan dia memiliki kepribadian yang kayak gini ya, tapi dia cewek tapi memiliki kepribadian cowok, kayak hormonnya itu hormon cowok. Terus kalau masalah operasi transseksual sendiri itu nggak bisa dilakukan secara instan kayak aku pengen operasi transseksual nih jadi aku ke dokter langsung bisa. Enggak, itu melakukan operasi transseksual itu harus melewati banyak tes ya, kepribadiannya, tes psikologinya kayak gimana, terus keadaan tubuhnya, hormonnya itu kayak gimana. Tapi selain transseksual itu juga ada solusi lain, yaitu terapi hormon. Jadi dia kayak mungkin bisa jadi mematikan hormon ceweknya terus diganti hormon cowok, atau hanya menekan ya angka hormon gitu. Gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, kalau selama ini, ini ada pertanyaan juga Mbak Ari. Kan kalau dulu saya pribadi itu ngertinya kalau transgender itu ya hanya kayak operasi kelamin gitu saja gitu. Tapi aslinya bukan. Oh bukan ya, ternyata lebih luas lagi ya. Pribadinya itu loh, kayak ya misalnya dia cewek tapi kok merasa kok aku kok tomboy kayak gitu. Istilahnya kalau kita dulu kan tomboy kayak gitu ya. Jadi bukan cuma orang yang merubah kelaminnya menjadi cewek menjadi cowok menjadi cewek ya. Jadi kepribadiannya dia, kecondongan dia, cara berpakaiannya dia. Oh berarti intinya itu yang di kecondongan ya, seperti itu. Betul. Kalau masalah operasi dan gak operasi itu seseorang memilih dia. Aku
solusi, kayaknya transseksual ini, operasi ini bisa menjadi solusi nih buat aku, biar kalau kepribadian ke cewek ya berarti aku menjadi cewek. Nah, kalau disederhanakan bisa kayak operasi dan nggak operasi hanya bentuk mengekspresikan saja dari kecondongan tadi gitu, menampakkan bagaimana kecondongannya. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi transgender itu tidak hanya soal ganti kelamin yang tadi kelaminnya yang awalnya kelaminnya perempuan diganti dengan kelamin laki-laki atau sebaliknya, tapi transgender itu lebih luas. Nah, yang intinya adalah tergantung pada kecondongan tadi. Nah, terkait operasi kelamin atau tidak itu hanya bentuk ekspresi cara menunjukkan dari kecondongan tadi, gitu ya Mbak Arum ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, tadi kita sudah dijelaskan sama Mbak Arum bagaimana pandangan atau pengertian transgender dari sisi sainsnya. Nah, sekarang sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, mau nggak mau Al-Quran itu sebagai pedoman kita harus bisa menuntun kita nih. Bagaimana Al-Quran itu memandang kasus transgender ini, atau bagaimana dari isi Al-Quran terkait transgender. Silahkan kita persilakan kepada Mbak Faiza. Nah, jadi kita itu ambil dari Quran surat An-Nisa ayat 199. Pada surat tersebut itu fokus pada kata fala yughayyiruna khalqallah. Nah, pada kata tersebut itu mempunyai arti yaitu mengubah ciptaan Allah. Dalam tafsir ilmi yang diterbitkan oleh Kemenak RI itu menyatakan bahwa mengubah ciptaan Allah yang mengubah hukum-hukum yang ada dalam agama Islam itu. Nah, di dalam masyarakat itu terkenal pada praktik pengebirian. Nah, praktik pengebirian itu merupakan praktik yang dilakukan untuk mengubah sesuatu yang dari jantan ke perempuan atau perempuan ke jantan gitu. Nah, praktik pengebirian itu bisa dilakukan oleh pria maupun wanita. Nah, akan tetapi dari tafsir Al-Munir fokus pada fala yughayyiruna khalqallah yang mengubah ciptaan Allah, yaitu setan itu memiliki banyak cara untuk menyesatkan manusia itu sendiri dengan mengubah akidah, yaitu menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya mengharamkan yang halal. Seperti contohnya wanita itu menyambung rambutnya, dan wanita yang meminta untuk menyambung rambutnya tersebut, ataupun wanita yang meminta untuk ditato. Nah, itu tuh sudah melarang dari akidah yang ditentukan oleh Allah tersebut. Terus ada juga dalam tafsir yang diterbitkan oleh Quraisy Shihab dan Profesor Hamka. Nah, beliau itu berpendapat bahwa ada perbedaan dari kata term yaitu tadi fala yughayyiruna khalqallah. Beliau itu berpendapat bahwa kata tersebut itu mengubah fitrah mereka dari keasliannya itu. Oke. Sebenarnya tadi menyambung rambut, emang rambut itu bisa disambung ya? Bisa, jadi panjang itu bisa. Diikat gitu atau gimana? Ya enggak. Tapi kan ada caranya sendiri tuh loh, di salon, di apa. Berarti itu bukan kayak wig gitu kan? Bukan. Ya, misalnya itu ya. Kalau sepengetahuan ya, misalnya ada yang potong rambut nih, rambutnya bagus. Nanti itu nggak dibuang, disimpan buat nyambung rambut itu. Ya. Oke teman-teman, jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan Mbak Faiza, Masya Allah ya, banyak disampaikan dari sumber-sumber tafsir. Ada tadi tafsir Al-Munir ya, Wabah Zuhaili ya, kemudian tadi Al-Azhar Ya, Quraisy ya, Masya Allah ya, sangat referensinya sangat valid gitu, seperti itu.
Kalau saya boleh meringkas ya, tadi yang disampaikan Mbak Faiza itu terfokus pada merubah tadi ya. Iya, merubah. Cuman ulama berbeda pendapat terkait apa yang diubah. Ada yang berpendapat tentang yang diubah itu ya tadi agama itu, yang di Quraisy ini tadi yang diubah ya fitrah, tapi lebih condong ke agama seperti itu. Nah, tapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa yang diubah itu ya fisiknya, fitrah. Sesuai sama yang pengebirian tadi ya sih, kalau operasi prosesnya itu Ah, kan kayak merubah. ya gitu. Tadi sudah disebutkan juga contohnya kalau kayak pengebirian yang tadinya berkelamin Iya. betina diri dan sebagainya, jadi nggak bisa merasakan sensasi seksual gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi begitu kesimpulannya. Tadi dari sains sudah dijelaskan bahwa yang diubah tadi, yang dimaksud dengan transgender itu adalah mengubah kepribadian sesuai dengan kecondongan seperti itu. Artinya kalau pribadi itu kan termasuk bawaan dari lahir ya. Nah, seperti itu. Nah, terkait operasi atau tidak operasi itu hanya bentuk pilihan atau ekspresi dalam mengutarakan kecondongannya tadi. Nah, kemudian rasa-rasanya ini memang ada korelasi ya antara bagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Faiza bahwa di situ termasuk salah satu bentuk tipu daya setan seperti itu, iblis, yaitu dia mengubah gitu. Baik yang diubah itu mau fisik mau non fisik seperti agama, nah, itu termasuk dari tipu daya setan. Artinya kalau kita simpulkan bahwa transgender itu tidak boleh seperti ini, ya tidak boleh, tidak baik untuk dilakukan. Jadi untuk teman-teman yang ada niatan untuk mengubah kelamin, saya sarankan jangan sampai seperti itu. Tapi ada pertanyaan seperti ini. Nah, pertama pertanyaan untuk Mbak Ari. Kira-kira kalau dari sisi agama tadi sudah kita bisa simpulkan bahwa transgender itu tidak boleh seperti itu, karena tadi merupakan salah satu dari tipu daya setan. Tentu kalau dari tipu daya setan kita harus menjauh sebisa mungkin. Nah, apalagi kalau sudah mengubah fitrah, jatuhnya udah bukan boleh nggak boleh sih, kayaknya udah haram gitu, seperti itu. Nah, kalau dari sisi pandangan sains itu seperti apa? Apakah sains itu mutlak tidak bolehkan, atau misalkan kalau misalkan boleh ada konsekuensi yang rela diterima dan sebagainya seperti itu? Kalau konsekuensi sih jelasnya ada ya. Kayak kalau itu yang terapi perubahan hormon itu bisa menyebabkan kemandulan, penyakit kayak gitu. Bisa presiden stroke juga sih. Terus kalau misalnya boleh atau tidak bolehnya, kalau sekarang kan zamannya udah maju ya, maksudnya kalau dilakukan biasanya itu ya dilakukan di luar negeri kan, yang nggak menghukumi seperti ya nggak memandang transgender itu tidak boleh, yang normalisasi lah. Tapi kalau sesuai dengan Ikatan Dokter Indonesia itu ada yang bisa dikecualikan untuk melakukan operasi transseksual. Kayak contohnya dia memiliki kelainan dari lahir, misalnya organ kelaminnya itu tidak berfungsi atau seperti apa, atau fungsinya itu tidak maksimal, itulah pokoknya. Terus kalau nggak gitu, dia terlahir dengan kelamin ganda, jadi dia punya dua kelamin, maka itu juga harus melewati tes. Jadi misalnya dia punya dua kelamin nih, dia tuh kepribadiannya condong kemana, hormon-hormon di tubuhnya itu condong kemana. Nah, itu nanti bisa dilakukan untuk menghilangkan salah satunya.
Berarti Berarti kalau melihat kecondongannya belajar Iya. ini. Iya. oh ya, jadi gitu teman-teman. Nah, kan tadi sains itu tidak membolehkan secara mutlak ya. Iya. Nah, kan, tapi ada persyaratan-persyaratan yang cukup ketat seperti itu. Kalau misalkan nggak ada itu ya mending jangan dicoba-cobalah. Nah, dari pandangan Al-Quran, kan kalau kita pakai tadi alasan sains membolehkan. Nah, apakah dengan alasan tersebut agama juga membolehkan? Kalau secara agama ya sangat-sangat diharamkan, seperti tadi yang saya katakan bahwa menambah rambut aja nggak diperbolehkan, apalagi mengubah kelamin. Sangat diharamkan. Jadi itu teman-teman, bagaimana yang dikatakan Mbak Faiza bahwa hal yang lebih sederhana saja tidak diperbolehkan, apalagi yang sampai mengubah fitrah bawaan dari lahir seperti itu. Jadi begitu teman-teman. Cukup, ada yang mau disampaikan lagi? Mbak Arum, Masya Allah, pembahasan kita pada pagi hari ini sangat brilian, sangat bernas, sangat bagus, sangat bermanfaat. Kesimpulannya adalah teman-teman, bahwa mengubah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan khusus fitrah bawaan dari lahir itu tidak diperbolehkan oleh Al-Quran. Artinya kalau kita lebih spesifik lagi bahwa Al-Quran itu tidak mentoleransi transgender tadi, seperti itu. Jadi apalagi kalau alasannya cuma hanya kecondongan dan sebagainya, tidak boleh seperti itu. Namun tadi sudah juga disampaikan dari sisi sains itu membolehkan, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat seperti itu teman-teman. Gimana? Dan beresiko mestinya. Dan meskipun sudah dikasih ketentuan yang sangat ketat, tapi di situ tetap ada resiko. Pada intinya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita teman-teman semua, itu sudah menjadi bagian yang terbaik untuk kita. Seperti itu, tidak perlu diubah, tidak perlu dimodif-modif, tidak perlu diatur-atur. Apa yang Allah kasih kepada kita, apa yang Allah telah atur untuk kita, itu adalah yang terbaik untuk kita. Kayak tadi misalnya kelamin dan sebagainya, teman-teman jangan sampai berniat sedikit pun mengubah kelamin, apalagi karena alasan kecondongan tadi, itu nggak bisa ditoleransi gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih sudah mengikuti pembicaraan kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaat yang teman-teman bisa ambil dari apa yang sudah kita diskusikan. Saya sebagai host di sini mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.